Di atas ring, Jenderal Iblis pertama memandang Qin Chen, matanya berkedip, dan dia tidak tahu apa artinya. Jenderal Iblis pertama, orang ini, dengan kekuatan satu orang, telah berturut-turut menantang Raja Iblis bertanduk, Master Iblis senjata angin, dan 100 anggota kuat dari klan Iblis Hiu. Di antara mereka, ada satu tetua tertinggi dari klan Iblis Hiu, 17 tetua Dizun, dan 82 anggota kuat dari kelas Raja Iblis, semuanya telah dimenangkan. Kata lelaki tua yang memimpin duel. Jenderal Iblis pertama, kelima, kedelapan, kesembilan dan lainnya, memandang Qin Chen dengan serius. Pantas saja Iblis Hiu Hitam sangat marah. Ternyata orang-orang dari klan Hiu-nya dibunuh oleh anak ini. Siapa yang tidak bisa marah? Tapi aturan adalah aturan. Jika aturan dilanggar, keadilan apa yang bisa dikatakan tentang duel Pulau Hati Iblis paling terkenal di Laut Iblis Kekacauan? Apakah ada yang akan datang ke duel di masa depan? Melanggar aturan duel Pulau Hati Iblis, ini adalah masalah terbesar. Tidak hanya Jenderal Iblis di bawah komando Raja Iblis Batu Hitam yang tidak beruntung, bahkan Raja Iblis Batu Hitam juga akan dihukum dari atas. Aturan tidak boleh dilanggar. Nak, kamu benar-benar berani membunuh banyak master di bawah komando Jenderal Iblis Hiu Hitam. Apakah kamu tahu apa artinya ini? Kata Jenderal Iblis pertama memandang Qin Chen dengan dingin. Apa artinya? Bukankah itu berarti lautan Dewa Iblis Kekacauan ini kehilangan kekuatan beberapa semut mol? Ucap Qin Chen mencibir. Mendengar ini, banyak orang di tribun tercengang. Gelombang badai menggulung di setiap hati. Orang ini benar-benar gila. Dia bahkan menyebut orang-orang dari Jenderal Iblis Hiu Hitam sebagai semut, dan di hadapan Jenderal Iblis pertama, dia benar-benar tidak takut mati. Bahkan Jenderal Iblis pertama, menatap mata Qin Chen, tiba-tiba menyusut, dengan mekar cahaya dingin yang tak bisa dijelaskan. Tetapi Qin Chen melanjutkan, saya mendengar bahwa menurut aturan Pulau Hati Iblis, selama Anda memenangkan 100 kemenangan berturut-turut dalam duel ini, Anda dapat menjadi Jenderal Iblis tanpa syarat. Saya tidak tahu apakah itu benar. Sekarang kursi ini telah membunuh 100 semut mol sebelumnya, yang dapat dianggap menang 100 kemenangan beruntun. Saya tidak tahu apakah Pulau Hati Iblis ini seadil rumor yang beredar. Kata Qin Chen menatap Jenderal Iblis pertama dengan ekspresi tenang. Hahaha, sangat pemberani. Kata Jenderal Iblis pertama tiba-tiba tertawa, tetapi sangat dingin. Pulau Hati Iblisku secara alami adalah tempat di mana peraturan dipatuhi. Kamu telah memenangkan 100 kemenangan berturut-turut, dan kamu secara alami bisa menjadi Jenderal Iblis. Suara itu jatuh. Sebuah token tiba-tiba muncul di tangannya. Token ini melesat ke arah Qin Chen dalam sekejap. Qin Chen mengangkat tangannya, dan menangkap token itu, tubuhnya tetap tidak bergerak. Mata Jenderal Iblis pertama menyusut sedikit. Token ini berisi sebagian dari kekuatannya. Dia ingin memberi sedikit prestise kepada orang sombong ini, tetapi Qin Chen bahkan tidak bergerak. Kekuatan anak laki-laki di depannya lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Ini adalah perintah Komandan Iblis. Mulai hari ini, Anda akan menjadi Jenderal Iblis ke-29 di bawah komando Raja Iblis Batu Hitam. Ketika Anda kembali, Anda dapat melapor ke rumah Raja Iblis di pusat Pulau Hati Iblis, dan Anda akan mendapatkan baju besi umum Iblis dan mengetahui beberapa yang harus dilakukan oleh beberapa Jenderal Iblis. Kata Jenderal Iblis pertama dengan dingin. Melihat token Jenderal Iblis di tangan Qin Chen, Jenderal Iblis Hiu Hitam memfokuskan matanya, menatap Jenderal Iblis pertama dengan ekspresi serius. Dapat dilihat bahwa Jenderal Iblis pertama pasti datang atas perintah Tuan Raja Iblis, sehingga dia dapat memiliki perintah dari Jenderal Iblis. Tuan Raja Iblis Batu Hitam juga memperhatikan tempat ini. Memikirkan hal ini, Jenderal Hiu Hitam merasakan hati yang dingin. Qin Chen sedikit mengangguk ketika dia mengambil perintah. Dia dengan hati-hati merasakannya, tetapi menemukan bahwa perintah iblis mengandung batasan khusus, dan batasan ini mengandung jejak kegelapan. Larangan kegelapan. Mata Qin Chen berkedip. Invasi kekuatan gelap ke dunia iblis jauh di luar dugaan Qin Chen, dan tidak terduga bahwa semua Jenderal Iblis di lautan Dewa Iblis Kekacauan ini memiliki jejak kekuatan gelap. Tuan, lakukanlah sendiri. Kata Jenderal Iblis pertama selesai berbicara dan berbalik untuk pergi. Jenderal Iblis pertama tunggu sebentar. Pada saat ini, Jenderal Iblis Hiu Hitam tiba-tiba berteriak pelan.
Jenderal Iblis pertama berbalik dan menatap Jenderal Iblis hiu hitam, dengan cahaya dingin di matanya. Apa yang ingin dilakukan Jenderal Iblis hitam? Tolong Jenderal Iblis pertama untuk bersaksi, karena orang ini telah menjadi Jenderal Iblis, maka saya akan menantangnya. Itu tidak melanggar aturan medan duel, jadi permintaan saya, menantang orang ini, berjuang untuk hidup dan mati. Ucap Iblis hiu hitam menunjuk ke arah Qin Chen dan berkata dengan tajam. Kamu tahu, apa yang kamu lakukan? Kamu adalah Jenderal Iblis ke-7, orang ini baru dipromosikan, jadi hanya terdaftar sebagai Jenderal Iblis ke-29. Secara umum, jika Anda ingin menantang peringkat rendah, Anda hanya dapat menggunakan satu kesempatan untuk memasuki Dark Pool. Tahukah Anda? Ucap Jenderal Iblis pertama memandang Jenderal Iblis hiu hitam dengan mata dingin. Aku tahu itu, tapi aku masih ingin menantang orang ini. Ucap Jenderal Iblis hiu hitam berkata dengan dingin. Pupil matanya mekar dengan cahaya dingin yang tak ada habisnya. Jika dia tidak membalas dendam, mengapa dia memiliki wajah untuk tetap berada di antara para Jenderal Iblis ini? Jenderal Iblis pertama menatap Jenderal Iblis hiu hitam untuk waktu yang lama, matanya bingung. Tiba-tiba, dia berpikir. Dia mengerti maksud dari Jenderal hiu hitam. Para Master Klan Iblis hiu dibunuh oleh anak itu di depan semua orang. Jika Iblis hiu hitam tidak bertindak sama sekali, itu pasti akan diejek oleh banyak orang di Pulau Hati Iblis dan dipandang rendah oleh Jenderal Iblis yang tak terhitung jumlahnya. Jenderal Iblis pertama terlalu malas untuk memperhatikan Jenderal Iblis hiu hitam, segera menatap Qin Chen, dan berkata dengan dingin, Jenderal Iblis ke-29, Jenderal Iblis ke-7, Jenderal Iblis hiu hitam, sekarang secara resmi menantang Anda. Anda adalah pendatang baru, jadi Anda tidak tahu aturannya. Izinkan saya memberitahu Anda, Iblis hiu hitam sebagai iblis tingkat tinggi akan menantang Anda sebagai iblis tingkat rendah. Sekarang, Anda bisa membuat pilihan, setuju atau menolak. Ucap Jenderal Iblis pertama memandang Qin Chen dengan acuh tak acuh. Dia bahkan tidak perlu menebak, dia bisa mengetahui keputusan Qin Chen. Dalam menghadapi tantangan dari Jenderal Iblis tingkat tinggi, hampir tidak ada Jenderal Iblis tingkat rendah yang akan menerima tantangannya. Di atas arena, Jenderal hiu hitam menatap Qin Chen dengan dingin. Dia juga bisa menebak keputusan Qin Chen. Dia sudah memutuskan di dalam hatinya, dan kemudian melihat apakah dia dapat menemukan peluang. Menantang saya, ucap Qin Chen memandang Iblis hiu hitam sambil tersenyum. Jenderal Iblis ke-29, apa jawabanmu? Ucap Jenderal Iblis pertama mengerutkan kening, nadanya tidak bagus. Qin Chen, membuang-buang waktunya. Saya setuju, kata Qin Chen, dengan acuh tak acuh, dengan cibiran di matanya. Ketika Jenderal Iblis pertama mendengar Qin Chen berbicara, dia secara naluriah ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah dia bereaksi, dia tertegun. Apa yang dia dengar? Qin Chen, setuju. Di tribun, banyak Master Iblis lainnya juga terkejut. Menggosok telinganya satu per satu. Mereka berpikir salah mendengar. Bukan hanya mereka, tetapi Jenderal Iblis hiu hitam hendak berbalik dan pergi. Sekarang, kakinya berhenti. Aku setuju. Tolong cepat turun. Aku sedang terburu-buru, kata Qin Chen dengan ringan, menatap langit. Tiba-tiba, penonton mendidih. Iblis hiu hitam tercengang, dan orang ini benar-benar setuju. Jenderal Iblis hiu hitam tidak tahu suasana hatinya seperti apa. Dia hanya tahu bahwa satu kesempatan untuk memasuki kolam kegelapan telah hilang. Anak ini, mencari kematian. Energi iblis yang mengerikan pada Jenderal Iblis hiu hitam mendidih seketika. Apakah kamu begitu ingin mencari kematian? Ucap Iblis hiu hitam berjalan selangkah demi selangkah dengan niat membunuh yang tak ada habisnya melonjak di tubuhnya. Siapa yang mencari kematian? Aku tidak tahu sampai aku mencobanya, kata Qin Chen mengangkat kepalanya dan menatap Jenderal hiu hitam. Pedang iblis ada di tangan. Jangan buang waktu, mari kita mulai, kata Qin Chen langsung, naik ke langit. Pada saat ini, pedang iblis di tangan Qin Chen tiba-tiba meledak dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, menebas habis-habisan pada Jenderal Iblis hiu hitam. Bersamaan dengan Qin Chen yang melonjak ke langit dan bumi meraung, dikelilingi oleh ki iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan perkasa mengguncang langit dan bumi, dan banyak master iblis kuat di seluruh tribun bergetar. Jenderal Iblis hiu hitam, matilah, teriak Qin Chen, sosoknya menyerupai dewa iblis,
menjulang tinggi dan mendominasi. Di atas pedang iblis di tangannya, cahaya ilahi yang mengerikan mekar, dan dia melancarkan pukulan fatal terhadap Jenderal Iblis Hiu Hitam. Di antara langit dan bumi, cahaya pedang yang mengerikan muncul, dan cahaya pedang itu melonjak, berubah menjadi kekuatan yang mencengangkan seperti menebas langit dan menghancurkan bumi, merobek langit dan bumi, dan bergegas menuju Jenderal Iblis Hiu Hitam. Pada saat ini, Jenderal Iblis ketujuh Hiu Hitam memucat wajahnya, dan dia merasakan kekuatan yang tak tertahankan datang. "Nak, mencari kematian!" teriak Iblis Hiu Hitam meraung, dan kekuatan Tianzun setengah langkah naik ke langit. Serangkaian energi iblis yang mengerikan berkumpul di tubuhnya, dan di tangannya, sebuah pedang seperti sirip hiu muncul. Pedang memadatkan kekuatan yang mengerikan dan bertabrakan dengan cahaya pedang yang ditebas oleh Qin Chen. Ketika kedua kekuatan itu bertabrakan, Jenderal Hiu Hitam hanya merasakan kekuatan dengan paksaan tanpa akhir, dan langsung menekannya. Wajahnya tiba-tiba berubah sedikit, dan di bawah paksaan ini, dia bahkan merasakan perasaan yang tak tertahankan. Belum lama ini, dia mengira Qin Chen telah menyetujui tantangannya untuk mati, tetapi ketika cahaya pedang lawan benar-benar datang, dia benar-benar merasakan tekanan dari jiwanya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Master Klan Iblis Hiu-nya yang kuat tidak bisa menahan pedang pria di depannya ini. Kekuatan bertarung putra ini sangat mengerikan sehingga dia tidak bisa menahannya. Dengan raungan, Iblis Hiu Hitam akan meledak ke kondisi terkuat, tetapi melihat cahaya pedang yang mengerikan itu turun, dan dengan keras, Iblis Hiu Hitam membelah pedang di tangannya seketika, dan cahaya pedang yang ditebas oleh Qin Chen melahap segalanya dan benar-benar menelan Iblis Hiu Hitam di saat berikutnya. Di tribun, Jenderal Iblis Pertama serta yang lainnya, mereka semua terkejut melihat bahwa Jenderal Iblis Hiu Hitam, yang berada di garis depan Raja Iblis Batu Hitam dan Jenderal Iblis ketujuh, langsung ditelan oleh serangan mengerikan Qin Chen, yang rapuh tampak rentan. Seluruh sosok itu telah sepenuhnya diselimuti oleh cahaya pedang yang tak berujung. Raungan yang memekakkan telinga bergema, cahaya pedang yang mengamuk seperti badai memusnahkan segalanya, kekuatan kehancuran menghancurkan semua keberadaan, kehampaan bergetar, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap menghilang dalam suara gemuruh. Pertempuran di medan duel tiba-tiba berakhir. Sosok Qin Chen jatuh, berdiri di arena dengan ekspresi tenang, mencabut pedangnya ke sarungnya. Bilahnya mengeluarkan erangan rendah yang renyah, membangunkan semua orang dari keterkejutan. Semua orang melihat ke lokasi di mana Jenderal Iblis Hiu Hitam berada sebelumnya, dan melihat kehampaan yang berangsur-angsur tenang. Ketika semuanya menjadi tenang dan jelas, tidak ada lagi sosok Jenderal Iblis ketujuh, Jenderal Iblis Hiu Hitam di medan duel. Hanya ketika ada teriakan, sepotong pecahan baju besi Jenderal Iblis Hiu Hitam jatuh, membuat suara yang jelas di arena. Penonton terdiam sesaat, dan tidak ada suara. Dampak seperti itu membuat medan duel menjadi hening sejenak, hanya menatap ke arah itu. Di sana, Qin Chen berdiri dengan tenang di medan duel, tampak tenang dan sangat tenang. Seolah-olah dia baru saja membunuh keberadaan yang tidak penting, tetapi dia tidak memperhatikannya. Dia tidak bergerak atau mengatakan apapun. Dia hanya berdiri di sana, dan aura yang kuat di tubuhnya memudar, tetapi hanya berdiri di sana sudah cukup bermartabat. Ada gelombang yang sangat kuat di hati Mei Yaoqing. Dia berpikir bahwa Qin Chen mungkin sangat kuat, jika tidak, dia tidak akan berani menjadi begitu sombong dalam duel ini, atau menyinggung Iblis Hiu Hitam Jenderal Iblis ketujuh. Pada saat ini, Mei Yaoqing tidak hanya berpikir demikian di dalam hatinya, tetapi di lapangan, Jenderal Iblis kelima, kedelapan, dan kesembilan semuanya terkejut. Mereka semua bertanya-tanya, jika mereka berdiri di posisi Jenderal Hiu Hitam, dapatkah mereka menghentikan pedang Qin Chen sebelumnya? Jawabannya adalah tidak. Bahkan jika itu adalah Jenderal Iblis kelima, pada saat Qin Chen mengeluarkan pedangnya, dia ketakutan, seolah pedang itu bisa membunuhnya seketika, apakah itu jiwa atau raga. Sebelumnya, dia mengira ini adalah ilusi, tetapi sekarang, nasib Jenderal Iblis Hiu Hitam membuatnya sepenuhnya mengerti bahwa ini bukanlah ilusi. Apalagi dia, bahkan jika itu adalah Jenderal Iblis ketiga, Jenderal Iblis kedua, saya khawatir itu mungkin tidak dapat memblokir yang sebelumnya. Saya khawatir di bawah komando Lord Blackstone, hanya Jenderal Iblis pertama yang bisa bertarung satu sama lain bukan. Entah kenapa,
Mata yang kuat seperti Jenderal Iblis kelima semuanya berkumpul di Jenderal Iblis pertama. Jenderal Iblis pertama memandang Qin Chen dengan takjub di dalam hatinya, dan pupil matanya sedikit menyusut. Dia tidak memikirkannya sebelumnya. Dia hanya berpikir bahwa meskipun Qin Chen kuat, dia memang seperti itu. Tetapi ketika dia melihat Qin Chen lagi saat ini, dia menyadari bahwa orang yang tidak bisa melihat melalui basis kultivasi bukanlah binatang sama sekali, tetapi naga raksasa yang bisa menelan segalanya. Aku ingin tahu apakah tantanganku sudah berakhir. Ucap Qin Chen tiba-tiba berkata dengan ringan pada saat ini. Lelaki tua yang memimpin duel kembali sadar dan berkata dengan kaget, tentu saja sudah berakhir, Tuan Iblis, silakan. Dalam kapasitasnya, tidak perlu memanggil Demon Master, tetapi dia tidak tahu mengapa, pada saat ini, dia tidak berani sedikit lancang di depan Qin Chen. Jenderal Iblis pertama memandang Qin Chen dan tiba-tiba melambai, slip batu giok terbang keluar dan jatuh ke tangan Qin Chen. Jenderal Iblis ketujuh, Iblis Hiu Hitam, menantang Anda dan dibunuh oleh Anda di tempat. Menurut aturan tantangan Jenderal Iblis, mulai saat ini, Anda akan menjadi Jenderal Iblis ketujuh di bawah komando Tuan Blackstone. Slip giok ini adalah lokasi dari Jenderal Iblis ketujuh. Setelah Iblis Hiu Hitam mati, semua yang ada di mansionnya menjadi milik Anda. Saya harap Anda dapat mengumpulkannya tepat waktu, kata Jenderal Iblis pertama dengan suara yang dalam. Qin Chen mengambil slip batu giok itu, merasakannya sedikit, dan tahu pesan di dalamnya. Kemudian, dia sedikit membungkukkan tangannya ke Komandan Iblis pertama, tetapi tidak mengatakan apa-apa, tetapi langsung ke Mei Yaoqing dan berkata dengan ringan, ayo pergi. Qin Chen naik ke langit dan meninggalkan arena duel. Dan Mei Yaoqing masih sedikit pusing saat ini, dalam keadaan bingung, buru-buru terbang ke langit, mengikuti sosok Qin Chen. Tuanku, kemana kita akan pergi sekarang? Tanya Mei Yaoqing masih sedikit pusing saat ini. Pergi ke rumah Raja Iblis terlebih dahulu, kata Qin Chen dengan ringan. Qin Chen datang ke pusat Pulau Hati Iblis, dan tiba-tiba, sebuah bangunan megah muncul di depan matanya. Mansion besar itu berdiri di atas Pulau Hati Iblis, seperti sebuah istana. Ini adalah mansion Raja Iblis dan tempat paling otoritatif di wilayah laut ini. Setelah Qin Chen datang ke mansion Raja Iblis, rombongan segera datang untuk memimpin Qin Chen untuk melakukan tugasnya. Segera, semua prosedur Qin Chen telah selesai. Jenderal Iblis ke-29 Qin Chen juga diganti menjadi Jenderal Iblis ke-7 yang baru. Adapun kediaman Qin Chen, diatur di kediaman Jenderal Iblis ke-7 di mana Iblis Hiu Hitam awalnya berada. Qin Chen menatap istana Raja Iblis dengan serius. Dia awalnya berpikir bahwa Raja Iblis Batu Hitam akan memanggil dirinya sendiri, tetapi dia tidak berharap untuk menjadi begitu tenang sehingga dia tidak memanggil dirinya sendiri. Qin Chen membuat sketsa senyum di sudut mulutnya, berbalik dan meninggalkan rumah Raja Iblis, menuju ke kediaman Jenderal Iblis ke-7. Kediaman Jenderal Iblis ke-7, terletak di lokasi yang agak sentral di Pulau Hati Iblis, menempati area yang luas, dan dapat dianggap sebagai tempat yang sangat megah di Pulau Hati Iblis. Begitu Qin Chen tiba di mansion Jenderal Iblis ke-7, sudah ada sekelompok master yang berdiri di gerbang mansion, berlutut bersama dengan satu lutut. Qin Chen berdiri diam di gerbang rumah Jenderal Iblis, menatap penjaga iblis ini dengan mata acuh tak acuh. Mei Yaoqing berdiri di belakang Qin Chen, jantungnya berdetak kencang, tapi bingung. Pada saat ini, semua orang membungkuk dan membungkuk, menatap sosok muda yang berdiri dengan bangga di gerbang rumah Jenderal Iblis ke-7. Qin Chen melihat sekeliling, bahkan mata yang sangat tenang, di mata semua orang saat ini, adalah keagungan tertinggi, tidak ada yang berani memandangnya. Karena mereka semua telah mendengar tentang tindakan Qin Chen dan menantang ratusan master klan Iblis Hiu yang kuat dengan satu orang, dan tidak satupun dari mereka yang selamat. Selain itu, langkah untuk membunuh patriark dari klan Iblis Hiu, Jenderal Iblis ke-7, Jenderal Iblis Hiu Hitam. Dengan metode seperti itu, semua orang tidak ragu. Selama Qin Chen tidak puas dan melambaikan tangannya yang besar, mansion Jenderal Iblis ke-7 saat ini akan mengalir dalam darah. Mei Yaoqing, ucap Qin Chen tidak melihat ke semua orang, tetapi melihat ke arah Mei Yaoqing. Ya Tuan, ucap Mei Yaoqing berkata dengan keras. Dia telah sepenuhnya memasuki peran. Meskipun dia bukan Jenderal Iblis,
dia sekarang adalah pelayan Jenderal Iblis ke-7 Qin Chen, dan dapat dianggap sebagai penjaga mansion Jenderal Iblis ke-7. Orang-orang di mansion Jenderal Iblis ke-7 akan diserahkan kepadamu untuk menangani dan mengelola mereka. Mereka semua akan mengikuti perintahmu. Aku ingin istirahat, kata Qin Chen dengan ringan. Baik Tuan, ucap Mei Yaoqing mengangguk, dan kemudian melihat Qin Chen berbalik dan berjalan menuju mansion Jenderal Iblis. Qin Chen melangkah ke mansion Jenderal Iblis yang megah. Ada senjata iblis yang kuat di kedua sisi mansion Jenderal Iblis ini. Itu ditempatkan di sana. Ini milik Jenderal Iblis ke-7, Iblis Hiu Hitam, dan sekarang itu semua dianggap sebagai barang pribadi Qin Chen. Qin Chen melirik, tetapi itu hanyalah beberapa senjata iblis terhormat umum. Senjata iblis ini, Qin Chen secara alami tidak memperhatikannya, dan bahkan tidak tertarik untuk mengumpulkannya. Qin Chen hanya melangkah lurus ke depan dan melangkah ke kedalaman istana Jenderal Iblis. Di bagian terdalam mansion Iblis Jenderal ini, adalah bekas ruang aula Iblis Jenderal Iblis Hiu Hitam ke-7. Belum pernah ada yang menginjakkan kaki di dalamnya sebelumnya. Setelah kematian Jenderal Hiu Hitam, penjaga iblis di sini secara alami tidak berani masuk tanpa izin. Qin Chen membuka gerbang Demon Hall dan melangkah ke dalamnya. Kemudian dia melihat banyak koleksi di dalamnya. Ada beberapa barang pribadi dari Jenderal Iblis Hiu Hitam, tetapi banyak dari mereka milik warisan Jenderal Iblis. Qin Chen membalik-baliknya. Meskipun dia adalah seorang seniman bela diri teran, dia juga tahu banyak tentang teknik klan iblis. Oleh karena itu, dia masih sangat santai untuk melihat apakah ada sesuatu yang layak dipelajari dari keterampilan magis tersebut. Ada langkah kaki di luar, dan Mei Yaoqing mengatur urusan luar dan masuk dan berdiri di depan. Aula, masuklah, kamu tidak perlu terlalu sopan. Suara Qin Chen keluar, dan Mei Yaoqing mengangkat langkahnya dan menyeberangi pintu aula ke sisi Qin Chen. Kekuatan magis di sini seharusnya memberimu referensi dan wawasan kan? Ucap Qin Chen mengangkat kepalanya dan bertanya pada Mei Yaoqing. Meskipun klan iblis ilusi saya adalah klan iblis baris kedua, dan klan iblis hiu ini hanya klan iblis baris ketiga, tetapi Jenderal Iblis Hiu Hitam, berada di bawah komando Raja Iblis Batu Hitam. Koleksi di aula iblis ini lebih baik dariku, dan masih ada beberapa yang dapat banyak membantu saya. Ucap Mei Yaoqing mengangguk dan tampak hormat. Mulai sekarang, ini akan menjadi milikmu. Kamu tidak perlu mendapatkan persetujuanku, datang saja sesuka hati. Kata Qin Chen dengan ringan kepada Mei Yaoqing. Kata-kata Qin Chen membuat hati Mei Yaoqing bergetar, menunjukkan kegembiraan, dan bahkan dengan hormat berkata, "Ya, tuanku." Yang membuat Mei Yaoqing bersemangat bukan latihan ini, tetapi sikap Qin Chen terhadapnya. Dia bisa datang sendiri tanpa persetujuan tuannya, yang berarti tuannya sama sekali tidak memperlakukan dirinya sebagai orang luar. Mungkinkah itu? Gumam Mei Yaoqing tiba-tiba merasa panas di pipinya, dan seluruh tubuhnya menjadi sedikit panas. Dia membual bahwa penampilannya cukup bagus. Dia sebelumnya berada di lautan iblis kekacauan. Mungkin Tuan tidak stabil, jadi dia tidak tergoda oleh dirinya sendiri. Sekarang Tuan telah menjadi Jenderal Iblis dan menetap di Pulau Hati Iblis Raja Iblis Batu Hitam. Dia memiliki cukup makanan, pakaian, nafsu, atau mungkin Tuan tertarik pada dirinya sendiri. Gumam Mei Yaoqing jatuh cinta untuk sementara waktu. Apa yang kamu pikirkan? Ucap Qin Chen tiba-tiba mengerutkan kening. Mei Yaoqing tiba-tiba terbangun dari lamunannya. Meskipun aku seorang Jenderal Iblis, kamu akan bertanggung jawab atas semua yang ada di kediaman Jenderal Iblis ini di masa depan. Kata Qin Chen. Ya tuanku. Ucap Mei Yaoqing buru-buru membungkuk. Oke, kamu bisa keluar. Kata Qin Chen dengan ringan. Mei Yaoqing terkejut. Tuanku, dia bahkan tidak meminta dirinya untuk tinggal dan menunggu di tempat tidur. Apakah ada yang lain? Ucap Qin Chen mengerutkan kening dan menatap Mei Yaoqing. Keagungan yang mencekik mengisi sekali lagi. Tidak, bawahan segera pergi. Ucap Mei Yaoqing buru-buru memberi hormat, melangkah mundur dan meninggalkan aula iblis. Saat Mei Yaoqing pergi, Qin Chen segera menutup aula iblis dan muncul di dunia kekacauan. Qin Chen mendatangi Lord of Abyss Demon, mengangkat tangannya, dan token Jenderal Iblis langsung muncul di tangannya dan melemparkannya ke Lord of Abyss Demon. Tuan, kamu, ucap Lord of Abyss Demon mengerutkan kening.
Perhatikan baik-baik token iblis ini, kata Qin Chen. Lord of the Abyss mengerutkan kening, jejak kekuatan iblis memasuki perintah iblis, dan tiba-tiba pupilnya menyusut. Apakah itu pembatasan kegelapan? Itu benar, ucap Qin Chen mengangguk. Aneh, kenapa ada larangan kekuatan kegelapan di token Jenderal Iblis? Ucap Lord of Abyss Demon dengan ragu. Qin Chen berkata dengan sungguh-sungguh, ini juga aneh bagiku, dan aku menemukan bahwa batasan kegelapan dalam token iblis ini sebenarnya adalah batasan menelan. Mata Lord of Abyss Demon menjadi serius. Qin Chen berkata, begitu token iblis ini meletus, tidak peduli di mana token iblis itu berada, cincin penyimpanan atau ruang lain, selama tidak berada di dunia kekacauan ini, orang yang memegang token iblis dapat langsung ditelan ke dalam kekuatan token iblis ini. Ucap Qin Chen memandang Lord of Abyss Demon, Wanling Demon Venerable dan yang lainnya, apakah Anda yakin, di zaman Anda, tidak ada token larangan seperti itu? Lord of Abyss Demon menggelengkan kepalanya. Wanling Demon Venerable juga menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika berada di zaman kami, kekuatan gelap baru saja menyerang. Di bawah kepemimpinan iblis abisal, banyak iblis langsung berlindung dengan kekuatan gelap, tetapi beberapa iblis berperang melawan mereka. Namun, kami belum pernah melihat token iblis semacam ini dengan batasan kegelapan. Ucap Wanling Mozun tampak jelek dan melanjutkan, jika token iblis ini benar-benar mengandung batasan klan gelap, itu dapat menelan sumber iblis dan kekuatan klan iblis kami, yang kemungkinan besar untuk menunjukkan bahwa dunia iblis, di bawah kepemimpinan leluhur abisal, telah sepenuhnya berlindung di klan gelap dan menjadi pengikut klan gelap. Cara membesarkan Jenderal Iblis semacam ini adalah dengan diam-diam membesarkan iblis sebagai makanan. Qin Chen juga merenung, wajahnya sangat suram. Karena dia berpartisipasi dalam duel, menjadi Jenderal Iblis, dan setelah memahami aturan lautan iblis kekacauan, dia juga menemukan masalah ini secara samar. Jika semuanya di sini diatur oleh leluhur iblis abisal, maka masalahnya akan menjadi serius. Ini menunjukkan bahwa leluhur iblis abisal tidak memiliki garis bawah sama sekali, membiarkan kekuatan gelap bertindak sembrono di dunia iblis, dan menggunakan seluruh kehidupan klan iblis sebagai transaksi antara dia dan kekuatan gelap. Tidak mungkin. Pada saat ini, Lord of Abyss Demon tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam. Qin Chen segera melihat ke atas. Leluhur, dia tidak akan sepenuhnya berlindung pada kekuatan gelap dan menjadi pengikut kekuatan gelap. Ucap Lord of Abyss Demon mengerutkan kening dan berkata lagi, sejauh yang saya tahu, alasan mengapa leluhur tua bekerja sama dengan kekuatan gelap hanya untuk menggunakan satu sama lain. Tujuannya adalah untuk mencapai detasemen dan meninggalkan belenggu alam semesta ini, sehingga dia bekerja sama dengan kekuatan gelap. Pasti ada alasan untuk ini. Kata Lord of Abyss Demon, dia paling tahu leluhurnya. Sepertinya kita perlu menyelidikinya dengan hati-hati. Bagaimanapun juga, pasti ada sesuatu yang aneh di sini. Kata Qin Chen dengan sungguh-sungguh. Hal yang paling mendesak adalah melihat tingkat yang lebih tinggi dari Laut Iblis Kekacauan melalui Raja Iblis Blackstone, dan mempelajari lebih lanjut tentang situasinya.